Coach Nova Arianto menunjukkan reading the game tactical yang prima kala Indonesia berhasil menjungkalkan Filipina di Piala AFF U16 dengan skor akhir 3-0. Gol Indonesia dicetak oleh Evandra di menit 65, lalu gol kedua lewat Mirza di menit 71, assist dari Alberto, dan gol ketiga Indonesia again dicetak Mirza di menit 90 plus perpanjang waktu ke 2 menit. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, ini untuk laga kedua. Aku menyebutkan Coach Nova Arianto menunjukkan pembacaan situasi yang oke sehingga mempengaruhi konstelasi permainan Indonesia U16. Saat Indonesia melawan Singapura, sudah kita bahas dari sisi taktikal. Aku berharap teman-teman tonton video tersebut. Coach Nova menunjukkan reading the game, apa yang dilakukan oleh lawan, lalu kontra strategi dilakukan oleh Coach Nova dan berhasil. Nah, di pertandingan melawan Filipina, babak 1 deadlock, kesulitan Indonesia untuk bisa menciptakan gol, dan di babak kedua langsung perubahan formasi, perubahan taktikal dilakukan oleh Coach Nova Arianto, memberikan hasil yang oke terhadap permainan Timnas Indonesia U16. Respect kepada pemain-pemain yang sudah berjuang di atas lapangan. Ya, kita bahas dulu dari susunan formasi yang diturunkan oleh Coach Nova Arianto. Bersama Indonesia kala melawan Filipina, Coach Nova di menit awal langsung gunakan pola 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Di belakang ada Nur Ihsan, 3 back Putu, Ida, Andi, Jamaluddin, kemudian wingback kiri ada Ziju, wingback kanan Dava, double pivot Evandra, dan Lukas Lee. Lukas Lee tidak terlihat teman-teman, sehingga Nazriel dimasukkan di babak kedua. Itu salah satu opsi yang sangat oke untuk meningkatkan stabilitas di sektor tengah bagi Timnas Indonesia. Di depan ada Padli Alberto, lalu ada Josh Holong, lalu ada Pandi Ahmad. Nah, di pertandingan ini rotasi memang dilakukan oleh Coach Nova Arianto yang akhirnya mempengaruhi juga terhadap permainan Timnas Indonesia U16. Ya, tentu dari pertandingan ini Coach Nova juga sudah bisa mempelajari kalau ada beberapa pemain ketika diberi kesempatan memiliki gap ataupun jarak antara pemain inti yang dimainkan oleh Coach Nova saat menghadapi Singapura. Salah satu pemain yang perlu kita soroti tentu Lukas Lee. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, ini mereka masih muda, masih bisa berkembang di masa yang akan datang. Mungkin beberapa pemain yang tidak prima di pertandingan melawan Filipina, di pertandingan-pertandingan kedepannya bisa menunjukkan permainan yang oke. Sedangkan Filipina menggunakan pola 1-3-4-3. Mereka lebih bermain sangat-sangat reaktif teman-teman. Ya, parkir bus bisa kita sebut istilahnya, grendel, parkir pesawat, dan lain sebagainya itu diaplikasikan oleh pemain-pemain Filipina. Bayangkan, sepanjang 90 menit pertandingan, Indonesia menguasai bola 83%, sedangkan Filipina hanya 17%. Artinya Indonesia sangat amat superior. Nah, dalam konteks ini, Filipina tadi sudah kita sebut lebih cenderung bermain parkir pesawat dengan shape defending 5-4-1, 5-4-1 yang diaplikasikan oleh pelatih Filipina. Ini pun beradaptasi dengan apa yang dilakukan oleh pemain Indonesia lewat pergerakan tanpa bola. Kadang 5-4-1 berubah menjadi 6-3-1, 6-3-1 kadang berubah menjadi line pemain belakang Filipina menjadi 7 pemain. Apa yang dilakukan oleh pemain Filipina ini jelas. Bagaimana untuk bisa menciptakan sama orang, sama jumlah pada fase attacking Indonesia gunakan shape 3-1 3-1-6, kemudian rotasi lagi dilakukan oleh pemain Indonesia, kadang 3-2-5. Ini khusus di babak pertama teman-teman. Salah satu tentu yang dioptimalkan oleh pemain Indonesia dari sisi kelebaran, lebar lapangan, baik itu dari wingback kanan, wingback kiri, dibantu oleh pemain yang bergerak di koridor half space. Ada Alberto, ada Pandi Ahmad, dan efeknya permainan crossing ataupun cutback direpetisi oleh pemain Indonesia. Dari beberapa hal tersebut dilakukan oleh Indonesia, salah satu yang terlihat di pertandingan ini efektivitas.
Banyak peluang sebenarnya teman-teman tercipta di babak pertama, tapi Indonesia nggak mampu memanfaatkan hal tersebut. Persis saat menghadapi Singapura, banyak peluang tapi tidak bisa terkonversi untuk menjadi sebuah gol. Bayangkan dari 90 menit pertandingan, 27 tendangan ke gawang dilakukan oleh Indonesia, 9 on target dan berbuah 3 gol. Nah, harusnya bisa sih lebih dari 3 gol menurut esensi aku apa yang terjadi di pertandingan ini. Nah, kalau kita bicara pendekatan pola 3-4-3, 3-4-2-1 di babak pertama yang dilakukan oleh Coach Nova saat menghadapi Filipina yang cenderung bermain parkir bus, parkir pesawat, parkir tank teman-teman, ya tentu Indonesia butuh orang lebih banyak untuk melakukan attacking. Mengapa aku katakan demikian? Terlalu mubazir ketika membangun serangan meletakkan 3 pemain di sektor belakang. Tadi sudah kita sebut 3 pemain Indonesia, ada Andi Rahman center back kanan, center back tengah ada Ida Bagus, Putu Panji untuk center back sebelah kiri. Ya, posisinya kurang lebih seperti itu teman-teman, perlu aku konfirmasi lagi nanti salah peletakan posisi. Ya, Putu Panji center back tengah, Cahya center back kiri, Jamaluddin center back kanan. Nah, kan ada 3 pemain pada fase build up. 3-1 kadang dilakukan oleh Indonesia, defensive midfielder Indonesia teman-teman, atau 3-2-5 bentuk skema. Nah, dengan permainan Filipina yang low block parkir bus sangat dalam teman-teman, 3 pemain di belakang sangat amat mubazir. Otomatis ketika lawan melakukan lebih banyak bertahan, Indonesia yang sedang menguasai bola, mengontrol permainan, butuh banyak orang. Nah, ketika butuh banyak orang, tentu salah satu pemain di belakang ini harus bisa dikorbankan, harus bisa difungsikan untuk lebih baik lagi. Dalam arti kata, dilakukanlah pengoptimalisasian posisi untuk bisa pemain tersebut membantu pada fase attacking. Nah, yang menjadi persoalan untuk Indonesia U16 di babak pertama, 3 pemain belakang bagi aku sah-sah aja sih, nggak terlalu banyak juga berpengaruh andai 3 pemain di belakang ini tidak sungkan-sungkan untuk mendrive bola ke depan. Ini persis seperti dilakukan Pep dengan sistem 3 backnya lawan parkir bus, ataupun Barcelona dengan sistem 3 backnya kala lawan melakukan parkir bus. Yang membedakan itu Pep ataupun Barca ataupun klub-klub negara-negara lain teman-teman, mereka 3 backnya berani untuk drive bola. Contoh lagi Chelsea, drive bola itu 3 pemain belakang membantu pemain tengah untuk bisa mengakselerasi bola, memegang bola teman-teman, berani membawa terus ke depan. Nah, untuk 3 pemain belakang kita itu sangat minimalis dilakukan. Sosok Baker sih ya, yang aku rasa memiliki atribut tersebut bisa membantu. Sebenarnya kalau kita bicara sistem 3 back untuk di masa yang akan datang, mungkin bisa diaplikasikan lagi oleh Coach Novarianto kala menghadapi parkir bus. Nah, dengan skema 3 back deadlock, lalu tidak banyak orang di sektor depan ataupun tengah di babak kedua, yang aku sebut Coach Novarianto reading the game tacticalnya bekerja dengan merubah pola 3-4-3 menjadi 4-4-2. Pada fase build up, otomatis 2 pemain belakang tersisa. Jadi lebih banyak nih pemain yang ada di sektor depan. Nah, kenapa itu sangat penting ya? Untuk bisa mengalahkan jumlah orang pemain dari Filipina. Ini kan permainan superioritas tadi. Di sisi lain, dengan Mirza masuk, ini menciptakan efisiensi yang cukup oke. Meskipun ada beberapa peluang di babak kedua yang harusnya bisa terkonversi untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan permainan Filipina yang cenderung bertahan, menunggu reaktif teman-teman, ini salah satu PR yang sulit tentunya untuk bisa diaplikasikan oleh Filipina sepanjang 90 menit pertandingan. Kenapa aku katakan demikian? Pada sejatinya, lawan ataupun pemain yang tanpa menguasai bola, mengejar ke sana ke sini, seperti yang dilakukan oleh Filipina, itu akan terpengaruh, terkuras staminanya. Di babak pertama, oke, Filipina bisa secara prima untuk menerapkan permainan parkir tank. Tapi di babak kedua sudah mengalami penurunan. Dan sehingga semakin banyak muncul space, semakin banyak muncul celah, dan cutback ataupun crossing yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia lebih bisa menjangkau banyak orang teman-teman. Memang itu berkat andil ya
pertukaran formasi yang dilakukan oleh Coach Nova dengan otomatis dua pemain di belakang, karena tadi sudah kita sebut banyak orang di depan, jadi lebih banyak ada kesempatan ataupun chance yang dapat dimanfaatkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Dari sisi itu teman-teman, ya dengan lawan yang parkir bus ini pelajaran bagi pemain-pemain Indonesia muda kita bahwa harus ada banyak kreativitas untuk menghadapi lawan-lawan seperti tipikal Filipina yang parkir bus. Bagaimana bermain di ruang sempit, bagaimana melakukan passing-passing yang akurat, vertical pass yang dilakukan oleh Indonesia banyak yang tidak akurat dan tidak presisi, diagonal pass pun demikian teman-teman. Aku bukan katakan jangan melakukan permainan vertikal pass, boleh saja asal akurat, tapi di pertandingan ini banyak sekali error dilakukan oleh pemain Indonesia. Kemudian tendangan dari luar kotak penalti pun, ya itu pun menjadi hal yang jarang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Evandra termasuk salah seorang pemain yang cukup ya beberapa kali mencoba melakukan hal tersebut. Dan ya bagi aku Indonesia U16 dengan pertandingan-pertandingan dilakukan bersama Coach Nova Arianto pasti akan terus meningkat. Ini mereka proses, masih sedikit ataupun belum semuanya aku yakin potensi mereka keluar, tapi dari apa yang ditunjukkan oleh Coach Nova bersama Indonesia U16 seperti yang sudah kita sebut bersama Singapura, yang lawan Singapura kemarin teman-teman, ada prospek besar bagi pemain-pemain ini. Ya di babak pertama aku mengerti teman-teman, di medsos banyak sekali yang mencerca Coach Nova, mencerca pemain-pemain Indonesia U16, tapi di babak kedua ketika sudah menunjukkan hasil yang prima, cercaan tersebut menjadi pujian. Ya biasa teman-teman, tapi kalau kita bicara progres, tentu ini salah satu yang oke bagi timnas Indonesia U16, dan oke lagi angkat topi terhadap Coach Nova Arianto yang cepat bereaksi. Ini kan salah satu menilai bagaimana seorang pelatih tersebut memiliki kemampuan untuk membaca situasi di atas lapangan. Nah, soal pembacaan situasi di atas lapangan ini seperti yang sudah kita bahas kemarin teman-teman, Coach Sintayong kan sempat ataupun sering disoroti bagaimana pembacaan situasi soal pergantian pemain yang kadang telat, kadang pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong akhirnya tidak memberikan kontribusi besar. Nah, mungkin ya teman-teman, aku berhipotesa apa yang terjadi terhadap Coach Sintayong ini dipelajari benar-benar nih oleh Coach Nova Arianto. Ya, mungkin kita pun harus juga melihat di masa yang akan datang. Tapi untuk dua pertandingan yang dihadapi Coach Nova saat menghadapi Filipina, saat menghadapi Singapura, reading the game-nya itu ya salah satu yang akhirnya memberikan efek konstelasi besar terhadap permainan Indonesia U16. Oke, gimana menurut teman-teman? Ya, coba silahkan tulis di kolom komentar. Aku rasa sudah semua aku sampaikan teman-teman, bagaimana permainan Filipina, bagaimana permainan timnas Indonesia U16. Ada tadi ya 1-2 momen sih permainan orang ketiga dilakukan oleh timnas Indonesia, namun akurasi passingnya tidak prima. Aku teringat banget sih apa yang disampaikan oleh Pep Guardiola bersama Man City kalau misal menghadapi tipikal lawan parkir tank seperti Filipina ini. Bagaimana memanfaatkan permainan orang ketiga, bagaimana memanfaatkan permainan switch play, bagaimana kita bisa mengontrol bola tersebut di ruang sempit, bagaimana kita bisa melakukan kombinasi. Ini agak detail, agak ribet yang diajari oleh Pep Guardiola. Kenapa? Itu diajari oleh Pep Guardiola kepada pemain-pemain. Itulah dia salah satu dan salah beberapa resep yang bisa dilakukan sebuah tim untuk bisa menghancurkan defensif yang dilakukan oleh lawan, seperti contohnya Filipina. Ya, tadi ada juga tendangan dari luar kotak penalti. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.